Baik. Satu, siapa ini? Ini aja nih. Bu Riana ya. Baik, Tat. Bismillah. Kita mulai surat 13 ayat 8 dulu, Bu. Silahkan, Bu. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 8. Ya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Oke, di sini ada 2 poin ya. Jadi yang pertama, kenapa Allah membuat suatu analogi yang dikandung oleh setiap perempuan? Karena kan dulu juga nggak ada USG ya, nggak USG. Jadi sehingga itu menunjukkan bahwa yang tidak diketahui oleh manusia pun Allah tuh tahu. Bahkan apa yang berkurang atau bertambah terhadap sesuatu pun Allah tuh tahu. Kan begitu ya? Iya, Tat. Nah, yang kedua, di sini ada poin penting, dan segala sesuatu ada ukurannya. Ya Allah, kan begitu kan? Berarti maksudnya apa nih, Bu? Segala sesuatu ada ukurannya. Berarti Allah sudah ditimbang itu ya, Tat? Artinya itu. Baik, sekarang gini aja lah. Kalau Bu Riana kan pasti setiap hari makan. Kalau makannya jadi 10 kali sehari, kira-kira jadi enak atau jadi tersiksa? Tersiksa. Nah, jadi segala sesuatu itu sudah Allah ukur kapasitas perut manusia. Kan begitu kan? Hal-hal yang bersifat jasmani pun diukur. Apalagi hal-hal yang bersifat sesuatu yang misalnya goib. Atau misalnya kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Ini kan luar biasa nih. Jadi di dalam hal proses itu pun Allah sudah membuat suatu takaran atau suatu ukuran yang pas. Bapak Ibu bisa bayangin kalau udara ini misalnya gelembungnya segede-gede kepala orang. Itu gimana? Jadi Allah itu dalam mengatur segala urusan itu benar-benar memperhatikan sampai orang-orang yang misalnya menjalani itu merasa ya itu adalah sesuatu yang ya sudah biasa misalnya. Ngerti nggak? Hidung, mata kan semua udah terukur kan? Jadi hal yang bersifat jasmaniah atau ruhaniah pun ternyata semua sudah ada ukurannya. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah pun mengukur dalam setiap orang menjalani kehidupannya masing-masing. Khususnya misalnya yang sering kita bahas tentang ujian kehidupan, permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Artinya kan luar biasanya Allah itu begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah mengetahui terhadap segala sesuatu dan manusia itu semua sudah ada takaran atau ukurannya. Sehingga ya sebenarnya kan tinggal mau diatur Allah atau tidak kan. Kan intinya cuma seperti itu. Oke, saya pertegas di ayat 9-nya. Silahkan. Ayat 13, ayat 9. 9 ya, Tat. Sebentar, saya ada sirine tadi. Oh, apa-apa. Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Yang maha besar, maha tinggi. Kehidupan kita kan cuma 2 ya, Bu ya? Ya, Tat. Gaib dan nyata. Misalnya terkait dengan kejadian lah. Kejadian itu gaib atau nyata, Bu? Kalau belum terjadi berarti gaib. Bukan, kejadian. Nyata. Kalau yang gaibnya apa? Halo? Yang gaibnya izin Allahnya ya, Tat. Oke ya. Jadi yang gaib itu terkait dengan izin Allah karena tidak terlihat. Yang nyata itu adalah kejadiannya. Ngerti ya? Ini saya ulang-ulang ini. Yang gaib itu izin Allah, yang nyata itu kejadian. Kalau kita menyingkapi izin Allah itu berarti dengan apa? Dengan iman. Dengan iman. Kalau menyingkapi kejadian yang kita lihat? Dengan akal ya, maksudnya kita harus bergerak. Betul. Gitu. Kejadian yang nyata dengan akal, izin Allah yang gaib itu dengan iman. Berarti kalau orang beriman tuh ngelihatnya yang nyata atau yang gaibnya, Bu? Kalau orang beriman? Gaibnya. Nah, kalau yang kurang iman? Melihat nyata-nyatanya aja. Bapak Ibu jujur saja, setiap kejadian tuh Bapak Ibu tuh melihat yang gaibnya atau melihat yang nyatanya?
banyak nyata-nyata, tapi sesekali ya goibnya. Kalau pas lagi inget gitu, Tat. Oh iya, gitu. Oke, surat 3 ayat 166, silakan. Belum dilanjut ya, Tat? Ya, nanti kita loncat dulu. Surat ayat 166 seperti biasa. Surat 3 ayat 166. 166. Surat Ali Imran ayat 166. Ya. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Baik, yang goibnya izin Allah, yang nyatanya adalah pertemuan pasukan, kan begitu ya Bu ya? Ya. Kita lihat Allah mengizinkan tuh tujuannya apa? Benar nggak coba? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Baik, jadi yang hubungannya dengan izin Allah itu pasti adalah sesuatu kejadian yang goib. Ya kan? Ya. Dan alat yang memang Allah inginkan saat menerima suatu kejadian itu, misalnya izin Allah itu adalah dengan iman. Kan begitu kan Bu? Iya. Sehingga semua kejadian itu akan meningkatkan keimanan kalau Bapak Ibu konsentrasi terhadap sesuatu yang goib. Ini izin Allah. Padahal dalam kehidupan tadi di surat 13 ayat 8 kan jelas kan bahwa yang nyata yang goib itu akan selalu ada dan berdampingan. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu terus saja hanya melihat sesuatu yang nyata terus, lihat kejadiannya terus, melihat masalahnya, melihat orangnya terus, lelah nanti Bapak dan Ibu. Karena tujuan Allah memberikan suatu kejadian yang nyata itu bukan maksudnya Bapak Ibu menelan mentah-mentah kejadian yang nyata. Tapi Bapak Ibu harus mulai menyadari, oh ini ada hakikatnya, ada izin Allah di sini. Nah, orang beriman itu mengolah dari situnya. Dari izin Allahnya. Jadi intinya adalah setiap kejadian yang menimpa kita sebenarnya akan menjadi peningkatan keimanan kalau orang itu berkonsentrasi kepada izin Allah. Tapi akan menjadi suatu penderitaan atau permasalahan kalau orang itu hanya selalu melihat sesuatu yang nyata. Ya, misalnya di surat 64 ayat 11 kan jelas itu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Kalau kita kurang beriman, kurang yakin, pasti yang dilihat itu musibahnya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya yakin beriman kepada Allah, oh Allah izinkan. Ini kan masalahnya suatu keyakinan atau keimanan kita kepada Allah. Nah, diujinya lewat sesuatu yang goib. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melihat sesuatu itu memang benar-benar selalu lihat yang goibnya, ya sudah gitu loh. Apapun yang Bapak Ibu lakukan ya insya Allah akan menjadi lebih jernih cara berpikir. Seperti firman Allah di surat Al-Baqarah 152. Silakan Bu. Al-Baqarah 152. Baik. Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi yang maksud di ayat ini tuh kita disuruh ingat apanya, Bu? Ingat akan janji-janji Allah, akan izinnya Allah gitu ya. Nah, maksudnya adalah bahwa kita harus ingat bahwa setiap kejadian yang menimpa diri kita itu harus atas izin Allah. Maka ketika Bapak Ibu ingat seperti itu, Allah pun akan ingat lalu memberikan petunjukan di 64 ayat 11 kan gitu kan. Akhirnya ketika kita ingat bahwa ini atas izin Allah, lalu Allah mengizinkan pasti sempurna, tidak akan menzolimi, akhirnya kita bisa bersyukur, alhamdulillah ya Allah, meskipun saya nggak ngerti ini apa baiknya di mana, kejadiannya memang nggak enak, tapi karena ini atas izin Allah, maka saya tetap bersyukur. Kan begitu kan? Iya, karena suatu kalau misalnya Bapak Ibu tetap melihat apa yang dilihat atau kejadian yang menimpa, itu pasti akan ingkar, akan lupa kepada Allah. Bahwa kejadian ini atas izin Allah itu semua pasti lupa. Gitu loh. Jadi pentingnya kita selalu merecharge atau saling mengingatkan begini itu ya, memang suka nggak suka. Karena kenyataannya iblis setiap hari pun akan menggoda kita, yang intinya adalah, yang penting Bapak Ibu setiap kejadian itu jangan ingat izin Allah, kan begitu sebenarnya.
Iya, Tad. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Baik, yang terakhir 13 ayat 10-nya Bu. 13 ayat 10. 13 ayat 10-nya Allah ayat 10. Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu maha tahu ya tentang sesuatu hal atau segalanya. Sebenarnya yang kita khawatirkan pengakuan apapun itu. Kan sebenarnya yang intinya kan Allah tahu kan Bu? Iya, Tat. Misalnya kita beribadah atau kita misalnya melakukan suatu kebaikan apapun. Kan Allah tuh tahu. Iya. Allah tahu. Maksudnya masih ada nggak orang yang merasa tidak dihargai? Enggak, Tat. Karena Allah aja yang menilai ya. Nah, berarti saya balik saja. Kalau orang masih butuh pengakuan, masih merasa ingin dihargai, berarti kan dia tidak yakin Allah tuh maha tahu kan Bu? Iya, Tat. Meskipun secara ini ya Allah tahu, tapi kan kenyataannya bahwa kadang-kadang orang itu menyingkapi Allah maha tahu itu hanya ringan-ringan saja kan. Padahal segala sesuatu bahkan di dalam hati pun Allah tuh akan tahu apa yang kita lakukan. Niat apapun yang kita inginkan atau tuju pun Allah tahu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, tolak ukurnya kalau memang kita yakin bahwa Allah tuh maha tahu, pasti kita tidak akan meminta penghargaan atau pengakuan terhadap sesuatu karena sudah gitu loh. Segala sesuatu Allah pasti maha tahu. Makanya di ayat 11-nya silakan Bu. Karena Allah maha tahu. Ayat 11. Nah, 13 ayat 11-nya. Ya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Oh, benar nggak? Iya, Tad. Jadi nggak perlu pengumuman sebenarnya. Karena sudah jelas-jelas ada malaikat depan belakang yang menjaga manusia dan memang diperintahkan oleh Allah. Jelas ya? Terus lanjut, ini ayatnya sering saya sampaikan di 853 juga sama. Terus? Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Baik, jadi cukup diri kita yang kita perbaiki ya dengan Allah ya? Iya, Tad. Oke, nah ini penting. Terus bawahnya, Bu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi kalau Allah memang sudah anggaplah apa ya, maksudnya murka atau marah terhadap kaum yang kayak waktu kasus satu kaum Sodom Gomora gitu kan ya. Sudah, kalau Allah murka, kita mau lari kemanapun ya sudah, kena saja gitu loh. Jadi intinya dari poin utama siang ini tuh, sudahlah Bapak Ibu yakin bahwa Allah tuh maha tahu. Dan yang kedua, kalau kita memang yakin pasti ada berkaitan dengan izin Allah atau sesuatu yang gaib. Karena kalau kita selalu masuk pemahaman nyata, itu akan sulit Bapak Ibu. Meskipun memang kita menjalani kehidupan harus nyata ya. Tapi misalnya perjalanan itu ya balik lagi kepada sumbernya bahwa segala kejadian itu bisa terjadi kalau tidak diizinkan Allah ya tidak terjadi. Dan Allah tahu kok Bapak Ibu menerima, meyakini, beriman, tidak beriman kepada izin Allah, Allah juga tahu. Nah intinya apa yang harus kita lakukan pasti keyakinan kita benar-benar harus 100%. Dan memang semua perlu proses, tapi kalau terus-terusan berdalih di proses kan nggak akan kelar gitu ya. Jadi intinya gimana Bapak Ibu setiap ada kejadian tuh merubah mindset, oh iya ini izin Allah. Nggak apa-apa, misalnya gagal lagi, tapi balik lagi ini atas izin Allah, balik lagi. Dan itu tidak akan pernah selesai, akan terus-terusan seperti itu. Gitu loh. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Ya, Tad. Baik. Ada pertanyaan? Silahkan.
Maaf nih, Ya. berarti dengan kita meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui yang tadi ya Tat, itu artinya proses belajar ikhlas juga lebih mudah ya Tat? Seharusnya begitu ya. Karena kan sudah yakin hanya Allah aja yang lihat, hanya Allah aja yang menilai, Ya. hanya Allah aja gitu ya. Gitu nggak Tat? Harusnya begitu, karena sebenarnya gini, kalau kita buka ayat yang lain Bu ya. Coba. Yeah. Surat 84. 84. Oh, 84 sebentar. Ayat 23. Surat 84. Ayat 23. Surat Al-Insyiqaq ayat 23. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Kan sebenarnya kadang-kadang kita tuh lucu ya Bu ya. Kita menutupi segala sesuatu, lalu kita sampaikan padahal sebenarnya Allah tahu gitu loh. Dan itu memang sebenarnya apa ya? Menusuk banget kalau sudah sudah menjalani itu benar-benar ya pokoknya kerasa sekali lah gitu. Yeah. Dan lucunya kita tuh tahu nanti tuh si jiwa kita tuh ya saya salah, saya tidak salah tuh kita tuh tahu, tapi kita ngomong ke orang tuh seakan-akan kita menutup itu, tapi kita sendiri tahu bahwa itu tuh bukan begitu gitu. Menutup aib kita tuh kan begitu kan? Iya Tan. Nah ini kan coba benar nggak? Kita tuh sebenarnya tahu 82 ayat 5 ya, coba. 82 ayat 5. Ya, coba. Surat Al-Infitor ayat 5. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi kita pun tahu sebenarnya kita salah, kita benar tuh jiwa kita tuh tahu Bu. Cuman karena tertutup nafsu dan ego kan gitu aja kan sebenarnya kan? Iya Tuh. Akhirnya kita nggak mau mengakui itu. Ini kan sedih Bu. Ya Allah. Kan sedih Bu. Maksudnya tuh kita tahu sebenarnya jiwa kita tuh seperti apa, sikap kita seperti itu. Tapi kita berusaha menutupi itu. Akhirnya pas meninggal tuh ya kita juga tahu bahwa kita tuh salah. Sebenarnya nggak ekstrimnya ya. Itu Allah saja atau tidak maha tahu pun. Dan kita tuh tahu sebenarnya gitu loh. Kan manusia tuh memang unik ya, unik sekali ya. Dia banyak aib, banyak dosa, tapi ya itulah yang terjadi dengan egonya menutupi karena iblis memang ngejanjinya kan kejahatan terasa indah kan. Iya Tan. Coba satu lagi misalnya di At-Takwir ayat 14 lah misalnya ya 81 ayat 14 gitu kan. 81 ayat 14 misalnya. 14. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi meskipun malaikat misalnya nggak mencatat pun kita tuh ngerti kita salah dan lain-lain tuh tahu. Iya Tat. Emang luar biasa tuh nafsu kita tuh ego tuh benar-benar menutupi sesuatu. Aja ya, contohnya tapi memang nggak ini gitu loh. Jadi ya sudah mau apa gitu loh. Allah Maha tahu segala sesuatu yang ada di dalam diri kita pun dan diri kita pun ternyata tahu kita mengerjakan apa, kita melalaikan apa, yang tidak dikerjakan apa tuh diri kita pun tahu. Kayak misalnya Pak Eko puasa, terus misalnya wudhu, kumur-kumur 3 keluar 2 gitu kan tahu semuanya. Tahu ya Tat. Apa ya? Kau tahu Tat. Tahu. Jadi berarti ini ya Tat, makin kerasa bahwa jihad terbesar itu memang hawa nafsu ya Tat. Betul. Ya, kalau lihat ini loh, surat-surat ayat-ayat tadi itu Tat. Betul, semua itu dan sebenarnya kan keterangan-keterangan Allah jelas di ayat Al-Qur'an. Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa tiap jiwa akan tahu yang dilakukan, yang dilalaikan. Kan sebenarnya memang peringatan untuk diri kita. Ingat loh, seperti apapun kau menutup aib kamu ya pasti Allah akan tahu. Jadi mau apa gitu, mendingan jujur saja kan. Sebenarnya yang paling berat itu orang tuh jujur terhadap dirinya, Bu. Iya. Makanya diajarinya mengakui kesalahan, melakukan segala sesuatu karena Allah tuh ya maksudnya tuh
Ya biar jiwa ini berkembang, tidak tertutup oleh hawa nafsunya atau egonya. Makanya orang yang paling sedih itu kan kalau setelah dikuasai hawa nafsu soalnya. Karena kalau sudah dikuasai hawa nafsu, sudah mau apa? Mau bicara kebenaran bukan tetap nggak akan didengar. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya Itu ternyata padahal ayatnya saya hafalin ya Tat ya. Tapi memaknainya tidak sampai begitu ya Tat. Aduh. ya makanya hati-hati. Makasih ya Tat ya. Ya, alhamdulillah sama-sama Bu. Coba ya. Surat Iya. 64 ayat 4. Silakan. Ada Pak Eko lah, Pak Eko aja. Ya. Pak Eko, mangga. Nah, Oke, siap. kenapa ini Pak Eko Surat nih? berapa, Tat? 64 ayat 4. Ada. 64 ayat 4. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taghabun. Mm-mm. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Terus Dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. jadi semua kan meliputi kan waktukannya. Iya. Jadi benar-benar sebenarnya Iya, Pak, Allah mengawasi kita tuh benar-benar. Makanya kalau Pak Guru ngajarin kan bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan bahwa Allah mengawasi itu ya latihannya dari sholat. Kan kemarin ada sholat yang merasa diawasi ya, yang tangan seakan-akan ada yang mengecek itu nanti mungkin Pak Guru ke Jogja disampaikan juga lah oleh Pak Guru. Jadi sebenarnya ya memang mau apa gitu loh. Apa yang kita lakukan tuh toh juga sebelum kita punya niat atau misalnya nanti melakukan terus ada kesombongan, ada kebanggaan pun kan Allah semua mengetahui itu. Jadi ya mau apa? Iya. Tinggal sekarang secepat apa kita menyadari bahwa Allah tuh mengetahui segalanya, kan begitu kan? Secepat apa kita yakin bahwa ingat semua kejadian itu ada namanya izin Allah yang wajib kita hormati bagi orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Sehingga kehidupan ini bukan hanya segala sesuatu yang kita lihat atau yang nyata. Tapi ingat loh, ada kejadian-kejadian yang gaib yang itu untuk menguji keimanan kita. Kan begitu kan Pak? Jadi kalau orang sudah pada level titik menghormati izin Allah, insya Allah bijaksana. Misalnya Pak Eko di jalan disalip sama orang. Secara kasat mata memang disalip orang. Tapi ini kan izin Allah ya. Ya sudahlah, ya Allah. Itu kan selesai Pak sebenarnya Pak. Iya. Hidup itu akan selesai ketika kita kembali kepada izin Allah. Tapi akan sangat ribet, akan sangat lama kalau kita tidak menghormati itu. Kan begitu aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, jelas ya? Ya, udah. Insya Allah nanti ketemu lagi. Terima kasih. Ada pemahaman lagi. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Rekamannya seperti biasa nanti saya share ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.